Ada sa'atul ijabah, ada waktu mustajab. Siapa saja dia minta kepada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, bertepatan dengan waktu mustajab tersebut, pasti Allah beri kontan, tidak pakai lama. Bila bertepatan dengan sa'atul ijabah, dan ini khusus ada pada Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumat adalah hari yang sangat istimewa dalam agama. Keistimewaannya, siapa yang meninggal pada malam Jumat atau siang Jumat, maka orang itu enggak bakalan ditanya oleh mungkar nakir, enggak bakalan disiksa di kubur, dan masuk surganya duluan dengan janji Muslim, Islam agamanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya, man mata lailatal jumu'ati aw yaumaha amina min azabil qabri. Siapa muslim mati malam Jumat atau siang Jumat, maka orang itu selamat daripada azab kubur yang amat sangat mengerikan. Di antara tanda orang dianugerahi husnul khatimah manakala dia meninggal pada malam Jumat atau meninggal pada siang Jumat. Mesti dia punya amalan yang tinggi yang diterima oleh Allah, sampailah Allah anugerahi dia mati pada hari istimewa, yakni Jumat. Jumat itu ada yang bilang maghrib malam Jumat, ada yang bilang waktu mustajab Isa malam Jumat, ada yang bilang subuh Jumat, ada yang bilang saat adzan salat Jumat, ada yang bilang saat khatib duduk di antara dua khutbah hari Jumat, ada yang bilang sesudah khutbah sebelum takbir si khatib, ada yang bilang sesudah khutbah, sesudah sholat Jumat, ada yang bilang asar Jumat, ada yang bilang menjelang terbenam matahari hari Jumat. Ala kulli hal 24 jam dari maghrib sampai ketemu mau maghrib lagi, di antara itulah ada namanya sa'atul ijabah, waktu mustajab. Kita minta sama Allah apa saja, Allah bakal berikan, tidak pakai lama. Dari sekian banyak pendapat-pendapat ulama, yang terbanyak pendapatnya adalah saat khatib duduk di antara dua khutbah, dia mintalah kepada Allah apa saja. Allahumma rzuqni salahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil balad
bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau bahasa kita aja yang kita ngerti waktu khotib duduk di antara dua khutbah, duit ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah. Yang penting jangan kencang-kencang, dikata sama yang sampingnya miring, miring, begitu. Manjur Jumat itu manjur, Jumat mustajab. Mustajab. Makanya jangan tidur kalau Jumat. Itu masjid disalahin dia amuk-amuk, ini kagak bener ini masjid ini, gua nyesel sholat Jumat ini, nyesel. Emang apa? Khutbah sekali, bukan sekali lu tidur. Dikata khutbah sekali, melek. Itu begitu. Karena itu Jumat adalah hari yang sangat istimewa dalam seminggu. Hendaknya hari Jumat adalah hari untuk akhirat daripada seminggu digunakan untuk kepentingan dunia. Jumat harus banyak ibadah di Jumat, melebihi hari-hari yang lain. Kalau Jumat, orang-orang soleh tempo dulu paling dikit kalau udah ketemu Jumat baca salawat 1000. Kalau Jumat itu paling dikitnya. Terendahnya orang tingkat TK 1000 kalau Jumat begitu, saking agungnya daripada Jumat. Nah, malam hari ini kita akan mengkaji tentang syarat-syarat wajib sholat Jumat. Artinya siapa yang diwajibkan sholat Jumat, siapa begitu. Tajibul Jumu'atu ala kulli muslim. Ada 7 syarat-syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, Muslim, agamanya Islam. Orang Muslim wajib hukumnya salat Jumat. Salat Jumat. Yang kedua, baligh. Umurnya udah 15 tahun ke atas, wajib Jumat. Ini yang ngaji ini udah 15 tahun belum wajib. Kalau belum, pokoknya baligh, catatannya baligh 15 tahun ke atas. Ketiga, berakal, disingkat mukallaf. Akil balik. Kalau orang dikit-dikit nyengir, enggak sholat Jumat, enggak apa-apa. Kalau yang kaya begitu tuh, kagak ngape. Iya, kagak ngape. Kalau nyengir mulu, kagak sholat Jumat, enggak apa-apa. Sebab, iya, akalnya enggak ada. Iya, yang kaya begitu. Yang keempat, laki-laki.
laki-laki. Kalau perempuan diberi wajib mukhayyar, yakni diberi opsi 2. Kalau perempuan, kalaulah dia sholat Jumat boleh, tidak perlu zuhur, enggak apa-apa, boleh saja dia ikut sholat Jumat. Atau dia sholat zuhur, tidak perlu Jumat, bebas memilih yang mana aja. Gua mau ikut Jumat aja boleh, gua mau zuhur aja boleh. Kalau perempuan, kalau laki-laki harga mati, wajib sholat Jumat. Bila ada laki-laki enggak Jumatan, kasih jilbab, kasih jilbab, kasih jilbab aja, kasih jilbab. Begitu. Kalau kagak salat, kasih jilbab. Laki-laki wajib Jumat. Kelima, hurrin, merdeka. Kalau hamba sahaya, budak belian, tidak wajib salat Jumat. Sekarang udah nggak ada budak, nggak ada, merdeka semuanya. Andai ada di Sunda itu budak-budak letik adanya. Bukan ini, bukan budak ini. Itu mau bocah. Keenam, yang wajib sholat Jumat adalah orang berdomisili tetap, orang kampung situ, berdomisili tetap, tidak pergi dari kampung itu kecuali ada hajat dagang, mau silaturahim, ujungnya pulang kembali ke situ. Ini wajib salat Jumat, wajib. Begitu juga orang yang mukim di kampung itu, sudah tinggal 4 hari di kampung itu, wajib salat Jumat, wajib salat Jumat. Kayak anak-anak pondok, wajib dia ikut salat Jumat kalau sudah memenuhi umurnya tentu, karena dia mukim. Musafir tidak wajib Jumat. Musafir, siapa musafir yang tidak sholat Jumat? Yang berangkatnya sebelum adzan subuh, yang berangkatnya sebelum adzan subuh Jumat. Kalau berangkatnya sebelum adzan subuh Jumat, maka tidak sholat Jumat, tidak mengapa. Tapi kalau berangkatnya sesudah adzan subuh Jumat, wajib dia ikut sholat Jumat di jalannya, karena dihukumi mukim, waktu adzan subuh belum bepergian, dia wajib sholat Jumat. Kayak kita mau kerja ke Cikarang, berangkatnya jam 7, wajib kita sholat Jumat, karena kita berangkatnya sesudah adzan subuh. Mukim.
Yang ketujuh, sehat. 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 Kalau kita sakit, enggak wajib sholat Jumat. Sakit tentu enggak asal sakit. Kalau timbang panuan mah wajib walaupun sakit juga. Begitu. Sakit yang membuat dia enggak bisa datang ke masjid, berat, itu enggak wajib Jumat, enggak wajib. Di dalam Al-Quran pada surat Al-Jumu'ah, hari dalam seminggu yang dijadikan oleh Allah judul surat hanya hari Jumat. Sabtu enggak ada, hari Senin enggak ada, Minggu enggak ada, Selasa, Rabu, Kamis enggak ada. Yang dijadikan judul surat ada surat Al-Jumu'ah. Kata Allah dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Wahai orang yang beriman, bila dikumandangkan azan kedua hari Jumat, bergegaslah salat Jumat. Siapa ini orang yang berimannya, yang memenuhi 7 persyaratan. Dia muslim, dia baligh, dia berakal, laki-laki, merdeka, berdomisili tetap mukim, dan juga sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di dalam hadis di mana Imam Abu Dawud tuliskan di dalam Sunan Abu Dawudnya bahwa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim illa arba'atan. Salat Jumat itu hukumnya wajib atas setiap muslim kecuali 4 orang doang. Walaupun muslim enggak salat Jumat enggak apa-apa. Abdun mamlukun, pertama hamba sahaya, enggak salat Jumat enggak apa-apa. Dia budak, enggak merdeka. Karena syarat salat Jumat kudu merdeka. Au imra'atun, kedua perempuan enggak wajib salat Jumat karena syaratnya harus laki-laki. Au sabiyun, atau bocah belum baligh, termasuk juga enggak ada akalnya, itu juga enggak wajib. Bocah aja yang ada akalnya enggak wajib, apalagi orang gila. Au maridun, atau orang yang sakit. 4 itulah kata Nabi, salat Jumat tidaklah wajib adanya. Jadi ini namanya disebut syarat wajib salat Jumat ada 7. Tadi
syarat-syarat wajib, bukan syarat sah, tapi kriteria orang yang diwajibkan sholat Jumat ada 7 kriteria. Yang pertama, agamanya Islam. Orang kafir enggak wajib. Kedua, baligh, bocah enggak wajib. Tapi orang tuanya kalau anaknya umur 7 tahun wajib nyuruh sholat Jumat. Umur 10 tahun kalau enggak mau sentil, nyentilnya dapat ganjaran. Ketiga, berakal. Orang gila enggak wajib sholat Jumat. Keempat, laki-laki. Dia kalau perempuan tadi, yaitu wajibnya dikasih pilihan. Kalau dia sholat Jumat boleh, tapi enggak perlu dohor. Kalau dia sholat dohor boleh juga, enggak perlu sholat Jumat. Bebas perempuan. Berikutnya, merdeka, bukan hamba sahaya. Kalau budak belian, enggak. Hak tuannya diperhatikan oleh Islam. Dan berikutnya mukim, yakni berdomisili tetap atau sudah tinggal di kampung situ, nginep main udah 4 hari. Kita main di kampung teman kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, udah 4 hari. Besoknya wajib Jumat. Tapi kalau baru sehari, kita jalan Kamis ke Cirebon, Jumatnya enggak sholat Jumat, enggak apa-apa, karena baru sehari. Musafir namanya kita, enggak apa-apa. Jadi enggak Jumatan. Iya, enggak Jumatan doang, bukan enggak sholat, sholat dohor. Jangan sampai enggak Jumatan, enggak dohor juga, salah itu. Enggak Jumat, dia enggak mukim, namanya musafir, juga sehat. Ini 7 persyaratan ini, namanya syarat-syarat wajib Jumat. Bila 7 ini ada, inilah yang dikhitabi oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wajib salat Jumat kalau ada 7 ini. Bila enggak ada syaratnya 1 aja, maka salat Jumat tidak wajib. Tidak wajib. Bisa saja duhur sholatnya, begitu. Kayak sakit duhur, enggak perlu sholat Jumat. Tentu sakit yang berat yang membolehkan orang bisa tayamum begitu. Sakitnya berat itu Jumat. Segini aja dah ngajinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Baik. Terima kasih Pak Kiai. Apabila pertanyaan dari sholat Jumat terkait sholat Jumat, Pak Kiai, ada ketika pertanyaan, dia masih mengikuti khutbah, tapi di akhir khutbah dia ke belakang, ke kamar kecil, buang air, lalu tidak sempat sholat Jumat. Ketika mau masuk masjid, imam sudah salam.
apa yang harus dilakukan? Apakah sholat Jumat atau duduk bagi tim utama? Bila kasusnya seperti itu, maka kalau dia udah salam, maka sholatnya zuhur. Sholatnya zuhur. Sholatnya, niatnya zuhur. Kalau udah salam. Kalau belum salam, niatnya Jumat. Kalau belum salam, hanya dilihat kalau dapat 1 rakaat, nambahnya 1. Kalau enggak dapat 1 rakaat seperti lagi tasyahud akhir, niatnya Jumat, nambahnya 4. Seperti itu aturannya dalam agamanya. Nanti di depan akan dijelaskan yang ditanya ini tuh, karena baru pembukaan. Wallahu a'lam. Sudah baik. Kalau sudah kita baca Fatihah. Ini ada infak dari Bang Ubed 450.000 rupiah. Dan ini dari Bang Musliman Radio Dalam 50.000 rupiah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan wakafnya ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya. Allah tinggikan derajatnya, juga keluarga dan anak-anaknya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah.